Dapat hahu mas, hahu. Hahu, ada lomboknya hura. Terukir indah namamu, sayang, pasti saja kau lakukan cintaku, mencintaimu. Baik Bapak Ibu, setelah kita sampai di sini, nanti kita akan keliling safari adventure. Safari adventure itu, yaitu kita akan mengelilingi taman safari sambil bisa melihat-lihat beberapa jenis satwa, ya ratusan satwa ataupun hewan dari berbagai penjuru dunia, ya atau benua. Seperti kalau kita melihat hewan-hewan tersebut pada habitat aslinya, tidak dikurung, tidak dikerangkeng, lepas ya. Makanya kita saat ini posisinya berada di dalam bis sambil melihat-lihat hewan-hewan tersebut. Nah, ini kawasan pertama, kawasan Amerika Eropa. Dimana di kawasan Amerika Eropa itu nanti kita bisa melihat bermacam-macam jenis hewan. Nah, itu yang pertama bison. Nah, ini bison merupakan hewan asli dari Amerika Latin, di mana bison sendiri mempunyai ciri khas yaitu warna kulitnya. Warna kulitnya kebanyakan hitam gelap, dan yang jantan, untuk membedakan yang jantan dan betina, biasanya yang jantan itu ada surenya, sebelah kiri itu bison. Dan tadi sudah saya sampaikan, ini di depan sampai sebelah kanan ada hewan yang namanya lama atau lama gamba lama. Ini hewan lama sendiri kalau di negara asalnya, yaitu benua Amerika Latin sana, merupakan hewan tunggang. Keunikan dari hewan yang namanya lama, Bapak Ibu, itu kalau pas meludah, ya, sampai bisa sejauh kurang lebihnya 4 meter. Ini betul hewan lama. Baik, kita beralih ke hewan selanjutnya. Ya, ini kawasan Prigen, karena berada di lereng Gunung Arjuna. Ini kita berada di lereng Gunung Arjuna sebenarnya, ya, salah satu gunung tinggi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, sekarang kita masuk ke area hewan karnivora
atau pemakan daging. Hewan karnivora pemakan daging. Ya, ini biasanya kalau pengunjung yang datang mengunjungi ataupun keliling kawasan Taman Safari Prigen, kalau pas naik mobil itu dianjurkan posisi kaca harus tertutup, dan pengunjung ataupun wisatawan yang masuk ke lokasi ini tidak diperbolehkan membawa makanan ataupun memberi makan hewan-hewan yang ada di kawasan Taman Safari. Nah, ini hewan beruang, Bu, beruang coklat. Hewan yang namanya beruang itu mempunyai keunggulan di dalam pendengaran dan penciuman. Sekarang kita masuk di kawasan hewan karnivora lainnya atau mangsa pemakan daging lainnya, yaitu harimau. Nah, ini harimau ada beberapa jenis. Ada harimau putih, ada harimau Sumatera, dan sebagainya. Harimau yang ada di Taman Safari Indonesia Prigen ini kaitannya dengan jatah konsumsi atau makan beda pada waktu harimau tersebut berada di habitat aslinya. Kalau di habitat aslinya harimau ataupun singa itu bisa memakan daging setiap harinya maksimal atau kurang lebih sekitar 25 kg daging. Itu seekor, ya. Seekor harimau ataupun seekor singa. Ya, kalau satu hari sesuai dengan habitat aslinya dikasih 25 kilo per ekor, ya bangkrut, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke kawasan singa atau si raja hutan. Singa sendiri sebenarnya masuk sejenis hewan kucing, ya. Untuk membedakan singa jantan dan singa betina itu bisa dilihat dari surenya, ya. Kalau yang ada surenya, yang riwok-riwok, ya, itu biasanya sungai jantan. Dan kelebihan dari singa itu adalah rasa sosialnya. Dia di tiap-tiap kelompoknya itu istilahnya kerukunannya kental banget, ya. Nah, pada waktu mencari makanan atau mencari mangsa, yang bergerak lebih agresif, ya, yang bertugas mencari makanan biasanya adalah singa betina, singa betina. Nah, singa jantan itu menerima hasil dari perburuan singa-singa betina waktu mencari makan. Dan fungsi dari surai yang ada di singa jantan itu biasanya adalah untuk melindungi tenggorokan pada waktu dia semisal bertarung dengan sesama jenis spesies pemakan karnivora, ya. Itu fungsi dari surai yang ada di singa jantan. Baik, kita lanjut menuju ke area selanjutnya, ya. Silakan loh Bapak Ibu, barangkali kalau ada yang mau ambil foto dan sebagainya, karena kita di sini ataupun di dalam di sini kan juga sewaktu lewat atau melintas di depan hewan-hewan tersebut, kecepatan kita juga kita kurangi supaya tujuannya panjenengan bisa melihat lebih lama, lebih maksimal, Nah, seperti tulisan yang tertera di depan tadi sudah saya sampaikan. Perhatian, dilarang memberi makan satwa di area ini. Nggak boleh wisatawan ataupun pengunjung itu memberi makan, meskipun tadi sebelum kita masuk ke area kawasan Taman Safari kan banyak sekali para pedagang ataupun penjual wortel, pisang dan sebagainya. Itu tujuannya sebenarnya adalah untuk memberikan makan. Nah, ini ada simpanse gorila, ya. Simpanse gorila, simpanse atau gorila menurut penelitian
DNA-nya hampir sama dengan manusia, dan cara mereka makan juga bisa menggunakan sendok ataupun garpu. Ya ampun kita. Katakan pakai ya. Nah ini depan kita ada rusa totol. Nah, rusa totol Bapak Ibu, ini seringkali kita jumpai kalau pas kita berkunjung ke Istana Presiden Bogor. Kalau kita pernah mengunjungi Istana Presiden Bogor, kita pasti akan lihat yang namanya rusa totol. Bahkan rusa totol yang ada di Taman Safari itu adalah pemberian dari rusa totol yang ada di Kebun Raya Bogor dan Istana Presiden. Rusa totol sendiri Bapak Ibu seringkali dijadikan makan, diburu oleh hewan-hewan karnivora, contoh seperti harimau, singa, cheetah, hiena dan sebagainya. Dan keunikan dari yang namanya rusa totol, kalau pas rusa totol stres itu biasanya dia menabrakkan dirinya ke pohon. Itu keunikan dari rusa totol. Katanya Pak, ini pohonnya kok banyak di kawat-kawat. Iya, biar gak rusak itu sih. Itu kan mungkin kan digigit-gigit, ya kalau disubuk nggak mungkin mempan itu. Biasanya digigit-gigit itu. Nah ini rusa totol. Dulu pertama kali pemberian dari Istana Bogor yang ada di Taman Safari ini, Istana Bogor memberikan sekitar 15 ekor rusa totol, tapi saat ini sudah beranak pinak, jumlahnya bisa ratusan. Baik, kita keliling lagi ke area selanjutnya. Ini masih kawasan rusa ya, Bapak Ibu. Jenis rusa sendiri banyak. Ada rusa totol, ada yang namanya impala, antelop, itu hewan-hewan sejenis rusa, cuma beda daerah itu aja, beda asal. Di depan kita samping sebelah kanan ini ada yang namanya banteng Jawa. Nah, banteng Jawa itu yang jantan dan betina hampir bisa dipastikan di tiap-tiap moncongnya pasti ada warna putih, moncong dan dekat dengan itu dubur itu. Iya, masih kita berada di kawasan rusa ya. Sekali lagi jenis rusa di sini banyak Ibu. Ada rusa totol, rusa bawean, antelop, impala. Itu sebenarnya cuma beda asal atau daerah saja. Tapir ini yang kanan. Itu. Kalau tapir Ini kanan. itu keistimewaannya ada pada moncong ya. Nah itu moncong menyerupai hidung dan mulut itu. Fungsinya moncong dan hidung tersebut adalah untuk mengendus dan mencari makan. Makanan kesukaan biasanya tumbuh-tumbuhan dan serangga. Nah itu kelebihan dari keunikan dari tapir. Dikasih panganan toh. Biasanya para pengunjung melempar-lempar makanan ya, seperti wortel, ada pisang dan sebagainya. Sebenarnya hal seperti ini tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu ya. Alasannya apa? Ya takutnya kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, makanannya diberi racun dan sebagainya. Tuh ya. Nah ini macan tutul Afrika, macan tutul atau macan kumbang ya. Itu ya ini bedanya macan tutul dan harimau. Kalau macan tutul dan macan kumbang itu hidupnya biasanya berada di atas pohon. Hidupnya berada di atas pohon dan merupakan
hewan jenis karnivora yang pandai atau lihai memanjat. Ini macan tutul. Bahkan macan tutul atau macan kumbang kalau pas mendapatkan buruannya atau mangsanya itu bisa membawa mangsa atau buruannya ya dengan gigitan, sekali gigit sambil naik ke atas pohon, meskipun berat dari mangsanya tersebut melebihi berat badan atau berat tubuh dari macan tutul ataupun macan kumbang. Ya, ini masih rusa total. Rusa total karena itu ya, mungkin untuk perkembangbiakannya di sini ya mudah sekali. Ya, tadi kita sering menjumpai namanya rusa total ini. Ini kalau kita punya satu saja, satu dibawa pulang ke mana? Ke Temanggung. Nah, ini buaya muara Bapak Ibu. Kalau mau lihat sebelah kanan itu yang ada kolamnya. Buaya muara sendiri atau buaya adalah hewan jenis karnivora atau pemakan daging. Buaya darat. Buaya paling besar pernah ditemukan di negara India dengan panjang hampir 7 meter. Nah, sebelah kiri, depan kiri babi rusa. Kenapa kok dinamakan babi rusa? Karena kalau kita lihat dari fisiknya itu menyerupai babi, tapi dia punya cula yang bentuknya mirip dengan hewan yang namanya rusa. Nah, depan kita ini ada hewan yang namanya unta. Perlu bapak-bapak ibu ketahui, unta itu ada 2 jenis, unta punuk 1 dan unta punuk 2. Kalau unta punuk 1 itu biasa kita lihat di sekitaran Afrika dan Arab sana. Kalau unta punuk 2 ya, itu hanya bisa Bapak Ibu lihat di Asia Tengah, yaitu sekitar negara Afghanistan dan Tiongkok atau Cina. Nah, ini depan kita ada hewan yang namanya zebra. Nah, zebra punya keunikan yaitu dari warnanya. Hewan yang namanya zebra pasti ada warna dengan corak hitam dan putih, garis-garis hitam dan putih. Fungsi dari warna garis-garis hitam dan putih tersebut adalah untuk kamuflase, mengelabui para pemangsanya seperti singa, macan, harimau dan sebagainya. Dan senjata andalan dari zebra adalah kedua kaki yang berada di belakang. Nah, di sebelah kiri, nah ini badak putih. Nah, hewan yang namanya badak, Bapak Ibu, merupakan hewan darat terbesar kedua setelah gajah. Nah, sampai sebelah kanan tuh dekatnya dengan zebra, itu hewan yang namanya wildebeest. Mungkin Bapak Ibu seringkali nonton lihat hewan-hewan ini waktu pas dikejar singa ataupun macan. Nah, waktu pas berkelompok itu Bu ya, ya nyebrang sungai waktu ini wildebeest. Itu seringkali dijadikan makanannya hewan-hewan karnivora seperti singa, bahkan pesake dhewe karena nanti ya untung kayak jengkel kayak patah hati. Dia mau nyamperin yang namanya kambing gunung Bu. Itu depan tuh kambing gunung. Keunikan dari kambing gunung, dia itu hidupnya kebanyakan berada di atas bukit. Mungkin juga panjenengan juga pernah lihat waktu di YouTube ataupun apa, kambing gunung kalau pas di bukit, meskipun di posisi kondisi bukit yang terjal, dia masih bisa bertahan di situ. Nah, kalau yang di depan itu namanya watusi. Nah,
ini sejenis sapi sebenarnya. Batu sih ini kalau di negara asalnya sana ya Amerika Latin sana nih, itu biasanya diambil tanduknya untuk persembahan atau itu apa yang ya tanduknya itu diambil untuk persembahan atau apa? Pisang tanduk yang belani gede. Ini sejenis sapi. Nah ini telap apa impala ini seperti ini Bu. Masih sejenis rusa nggih. Banget berjaya. Nah ini memang resikan ya kuwi. Ora kemprok. Nah iki gek dianapi, gek nyuson iki ora ana tulisan. Padahal deplo-deplo. Wih. Cirine nek wis bar mandi deplo-deplo. Hewan atau mamalia terberat ya, mamalia berat ya, yaitu gajah. Gajah itu ada beberapa jenis. Ada gajah Afrika, gajah Asia, gajah Sumatera, dan gajah Kalimantan. Untuk membedakan gajah jantan dan gajah betina itu bisa dilihat dari gadingnya. Oke, kalau gadingnya panjang itu menandakan gajah jantan. Yang tidak ada gadingnya biasanya gajah betina. Gajah sendiri Bapak Ibu itu bobotnya bisa mencapai 8 ton. Bahwasanya hewan gajah itu merupakan hewan darat terbesar nomor 1 dengan bobot bisa mencapai sekitar 8 ton ya. Nah ini unta punuk 1. Kalau tadi kan unta punuk 2, tapi di habitat aslinya untuk unta punuk 2 itu sudah jarang-jarang kita temui. Kebanyakan unta punuk 1. Nah ini fungsinya punuk adalah untuk menyimpan lemak dan makanan minuman ya, dengan makanan minuman. Ini hewan padang pasir atau gurun pasir ya. Ini kalau sekali minum Bu ya bisa menghabiskan air kurang lebih sekitar 115 liter dalam waktu sekitar 15 menit. Tapi hewan yang namanya unta juga betah atau kuat menahan lapar minum selama kurang lebihnya 7 jam. Depan kita hewan yang namanya kudanil. Ini hewan terberat ketiga. Hewan darat ketiga yang terberat setelah gajah, badak. Ya ini kudanil. Kudanil ya itu untuk kesehariannya biasanya menghabiskan waktunya untuk berendam di dalam air. Kudanil sendiri merupakan hewan yang ditakuti buaya. Nah, panjenengan kalau pernah lihat di YouTube itu ada kan kudanil berdampingan dengan buaya. Kenapa buaya ini nggak makan kudanil? Ya karena ya mungkin lebih besar dan sebagainya. Ya. Kudanil sendiri sebenarnya pemakan tumbuhan, serangga dan sebagainya, bukan pemakan daging. Ini lano, lano depan burung pelikan. Ya, ini burung pelikan makannya ikan kecil Bu. Itu kalau pas makan tuh bisa 5 ekor ya, 5 ekor ikan bisa nampung tuh di dalam mulutnya. Paling tinggi di antara hewan darat lainnya namanya hewan jerapah. Dimana hewan jerapah tersebut ya itu keunikannya di leher dan kaki. Leher dan kaki itu kalau panjenengan perhatikan tingginya hampir sama. Tinggi hewan jerapah bisa mencapai sekitar 6 meter. Iya, 6 meter. Dan kekuatan dari hewan yang namanya jerapah itu berada di kaki. Usian kalau di daerah sana kalau pas diburu ya diambil kakinya. Itu biasanya untuk pemujaan ataupun
doa-doa sakral di daerah tersebut di Banteng Afrika. Wah, kan jauh banget sih sumune. Sumune juga iya kan. Anak burung apa ya? Jenjang mahkota. Burung apa itu? Bagus banget. Banyak. Jenjang mahkota. Burungnya kan ada. Ini berasal dari Afrika. Negara seperti Ethiopia, Kenya banyak kita temui ya, banyak temui burung-burung seperti ini. Kayak nonnya loro kayak nang pojok loro kayak burung. Burung kayak nonnya api kayak Baik, ini kita langsung saja menuju ke kawasan daerah kota Batu Malang ya. Nanti untuk hotel yang akan kita tempati untuk menginap selama kurang lebih 1 malam bernama Grand Datu Inn.